Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan guru kita, sahabat kami, senior saya di Al-Azhar Kairo Mesir, Al-Mukarram, Tengku Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa ikuti kajian beliau. Yang tidak bisa, jangan ketinggalan ikuti kajian online beliau di channel Ustadz Damanhur Abbas Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihan. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Harisun 'alaiha wa wajaba tabshiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha risalah wa adda al-amanah ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القادر العظيم الجه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat istiqamah untuk melaksanakan salat subuh berjamaah walaupun Ramadan telah berlalu. Ini merupakan hal yang terberat bagi orang-orang yang dinamakan dengan penyembah Ramadan. Dikarenakan pada saat Ramadan berlalu maka mereka tidak akan lagi untuk datang ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Maka oleh sebab itu, pada saat Allah masih memberikan nikmat itu kepada kita, maka senantiasalah kita bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan panduan kepada umat manusia, di mana Rasul SAW memberikan suri tauladan kepada kita semuanya. Rasul mengajarkan bagaimana kita mengisi subuh kita. Di antara aktivitas subuh yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, kalau kita membaca dalam beberapa buku sirah, subuh Rasul itu berisikan dengan ceramah yang berbagai macam ceramahnya. Ada di antara ceramah subuh Rasul itu pada saat Rasul setelah berbalik menghadap kepada jamaah setelah beristighfar, maka Rasul menjelaskan tentang agama Allah ini dengan tema yang sangat menyedihkan. Ini di antara salah satu materi ceramah subuh Rasulullah SAW. Sehingga para sahabat menjelaskan pada saat itu ka'annahu mau'izatun muwadda'. Seakan-akan ceramah subuh itu adalah ceramah subuh yang terakhir kalinya Rasul menyampaikan. Maka subuh itu adalah saat manusia masih bening hatinya. Maka pada saat disampaikan beberapa hal itu akan mudah dengan tersentuhnya. Ini adalah salah satu isi tausiah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. InsyaAllah kita juga akan menyampaikan beberapa materi tausiah lain pada subuh yang lain dan bagaimana cara penyampaiannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, senantiasalah memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau seandainya Rasul tidak pernah diutus, maka kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan setelah salat subuh. BKM Masjid Darussalam ini telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, di mana mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul dengan membuat tausiah setiap salat subuh. Ini adalah yang dinamakan dengan mengikuti Rasulullah SAW dengan sunnahnya. Bagaimana sunnah kita ketahui dari para ulama? Tidak mungkin BKM ini pernah ketemu sama Rasul berjabat tangan lalu Rasul mengatakan, wahai para BKM, laksanakanlah tausiah subuh. Tidak sampai, karena kita tidak hidup semasa dengan Rasulullah. Akan tetapi kita mengetahui ini dari para sahabat, tabi'in, semuanya sampai kepada kita generasi yang terakhir ini. Semoga jemaah salat subuh yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan mendapatkan syafaat kelak di hari akhirat dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin.
Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita masih membicarakan tentang neraka. Kenapa nggak habis-habis Ustaz masalah neraka? Itu pertanyaan dari jamaah. Apa nggak ada topik lain? Topik lain insya Allah akan kita bahas tentang surga setelah neraka. Namun kenapa neraka lebih dahulu? Dikarenakan supaya bisa menggugah hati kita. Agar apa? Inilah indahnya kita bersyariat dengan agama Allah. Kita dibekali semuanya bagaimana umatnya, agar tidak ada satupun di antara umat Nabi Muhammad, hamba Allah ini, yang dimasukkan ke dalam neraka. Oleh sebab itu, pada ayat 29 surat Al-Kahfi, Allah menjelaskan bagaimana kondisi neraka yang sangat ngeri sekali, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh bi'sa asy-syarabu wa sa'at murtafaqa. Shadaqallahul azim. Ayat ini menjelaskan, kalau kita menerjemahkan, wa qulil haqqu min rabbikum, dan katakanlah yang benar dari sisi Tuhan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman dipersilahkan, dan barang siapa yang ingin kafir dipersilahkan. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara, sesungguhnya kami mempersiapkan kepada orang-orang yang zalim, itu adalah api neraka. Ahata bihim suradiquha, ahata bihim suradiquha, yang memenuhi segala penjuru pandangan mata mereka. Wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh, dan apabila mereka meminta pertolongan untuk mendapatkan air, bima'in kalmuhli yashwil wujuh, maka air tersebut adalah air yang mendidih, yang akan menghancurkan wajah mereka. Bi'sa syawabu wa sa'at murtafaqa, dan itu merupakan seburuk-buruk minuman dan seburuk-buruk tempat peristirahatan. Baik, kita akan mengkaji lebih mendalam tentang mentadabburi ayat ini di dalam tafsir. Ada dua tafsir yang saya kumpulkan tafsirnya, di antaranya itu adalah tafsir Ibnu Ashur, At-Tanwir, At-Tahrir wa At-Tanwir, juz 15 halaman 307, dan yang kedua adalah tafsir Qurtubi, juz 9 halaman 530. Ini merupakan kumpulan dari dua tafsir ini, apa yang akan saya jelaskan di dalam ayat tersebut. Pertama sekali, ayat ini berhubungan erat dengan ayat sebelumnya, di mana Allah menceritakan kepada kita tentang bagaimana prinsip Rasulullah SAW. Pada saat Rasul SAW berdakwah, mengajak agama ini, maka orang-orang kafir Quraisy mereka itu membuat sebuah negosiasi dengan Rasulullah SAW. Apa negosiasinya? Wahai Muhammad, kamu itu silahkan meninggalkan orang-orang yang duduk sedang bersama kamu. Pada saat itu diceritakan ada beberapa orang. Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan ada 6 orang dalam majelis Rasulullah SAW. Pada saat mereka sedang duduk di Ka'bah, pada saat itu datanglah pembesar-pembesar kafir Quraisy, seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Mereka membuat negosiasi kepada Nabi Muhammad. Muhammad, bisa enggak kamu itu meninggalkan 6 orang ini, agar kami mau menerima dakwahmu? Coba bayangkan, siapa di antara mereka? Sa'ad bin Abi Waqqas itu menceritakan, di antara 6 orang tersebut adalah aku, Sa'ad, yang kedua adalah Ibnu Mas'ud, yang ketiga adalah Bilal, yang keempat adalah Zaid, dan 2 orang lagi dia melupakan namanya, dia lupa namanya siapa. Dan Rasulullah SAW bersama mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka 6 orang ini adalah orang yang paling ikhlas dalam berdakwah di dalam agama Allah. Walaupun martabat mereka itu adalah martabat orang yang memang kastanya rendah, derajat mereka itu adalah bukan orang-orang yang hebat kedudukannya bagi orang-orang kafir Quraisy. Maka pada saat itu ayat sebelumnya, ayat 28 itu adalah Allah mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turiduna zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Ini merupakan cerita tentang ayat sebelumnya, bahwasanya Rasul diminta oleh Allah untuk bersabar dengan orang-orang yang menyerukan kepada ajaran agama Allah. Kapan? Bil ghadati wal 'ashyi,
maka mereka itu adalah orang-orang yang menyuruhkan di jalan Allah baik siang maupun petang hari. Konsistensi. 6 orang ini adalah orang yang betul-betul ikhlas menyuruhkan kepada dakwah kepada agama Allah. Karena keikhlasan mereka inilah maka orang-orang kafir Quraisy, pembesar kafir Quraisy menginginkan Rasul meninggalkan mereka. Maka pada saat itu Allah mengingatkan Rasulullah, wasbir nafsak ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Maka bersabarlah dirimu bersama orang-orang yang teguh, konsisten berdakwah di dalam ajaran agama Allah. Mereka menyuruhkan kepada agama Allah siang dan malam. Ini adalah perintah sabar dari Allah kepada Rasulullah SAW. Dikarenakan apa? Jangan engkau terperdaya dengan wala ta'du 'ainaka anhum. Jangan terperdaya matamu dengan penampilan mereka, dengan jabatan mereka. Turidu zinatal hayatid dunya. Mereka itu menginginkan adanya perhiasan kehidupan di dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan janganlah sekali-sekali engkau itu taat terhadap orang-orang yang tidak mau hati mereka itu mengingat kami. Ini adalah perintah bukan hanya kepada Rasulullah SAW, karena al-khitab di dalam syariat itu bisa untuk Rasul dan bisa untuk Rasul dan umat, dan bisa khusus untuk Rasul saja. Contoh misalnya khitab yang ditujukan kepada Rasul dan umatnya adalah seperti ayat ini. Perintah bersabar, konsisten bersama orang-orang yang menyuruhkan berdakwah di jalan Allah, itu bukan hanya untuk Rasul, akan tetapi juga untuk umatnya. Begitu juga untuk tidak taat kepada pemimpin, untuk tidak taat kepada penguasa. Penguasa tersebut mempunyai jabatan, akan tetapi penguasa tersebut tidak mempunyai hati, tidak ada keinginan, tidak mengingat Allah. Ini adalah perintah yang berlaku juga kepada kita semuanya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, wa qulil haqqu min rabbikum, dan katakanlah kebenaran dari sisi Tuhanmu, karena apapun yang datang dari Allah itu adalah benar. Ini hari ini yang sering kita gagal untuk membenarkannya. Saya berulang kali mengatakan bahwasanya pada saat semua yang datang dari Allah dan Rasul itu adalah benar. Contoh, kenapa saya sering mengatakan, dan ini yang paling sering terjadi dalam kehidupan tatanan kita sehari-hari. Kenapa pada saat Rasul memberikan contoh at-tayammun, yaitu dengan menggunakan tangan kanan, itu paling banyak kita melanggarnya. Terkhusus pada saat kita pergi ke kenduri, ada syukuran, ada walimah, kita makan dengan tangan kanan, sewaktu minum sudah dengan tangan kiri. Ini yang paling banyak. Padahal ikut pengajian hampir setiap hari. Tidak pernah kita merasakan bahwasanya menghadirkan beginilah cara Rasul minum. Sehingga apa? Waktu kita mau minum dengan tangan kiri, apa Rasul seperti ini? Ini yang harus dihadirkan. Bagaimana yang dinamakan dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW adalah menghadirkan semua gerak-gerik kita dalam tatanan kehidupan kita, yaitu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, wa qulil haqqu min rabbikum, dan katakanlah kebenaran dari sisi Tuhanmu. Apapun yang dikatakan oleh Allah dan Rasul itu adalah benar, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Hanya saja kita gagal membenarkan. Kita memang dilatih untuk meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Salah satu contoh, pada saat kita sudah mempunyai bekerja di salah satu katakanlah perusahaan yang go internasional, maupun kami pada saat menjadi mahasiswa S2 di luar negeri, itu sudah diajarkan dengan salah satu kebiasaan yang memang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Pada saat makan itu dinamakan dengan standing party. Pada saat makan kami itu diajarkan untuk makan sambil berdiri. Itu memang dari Rasul sendiri tidak pernah ada. Tapi kalau seandainya kita duduk pada saat itu waktu makan, apa dibilang sama teman-teman? Kuno, kulot katanya, ketinggalan zaman. Masa orang lagi makan sambil berdiri sambil ngobrol seperti itu? Kita duduk jongkok sendiri. Tapi inilah yang dinamakan dengan bahwasanya kebenaran apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Ternyata secara medis, pada saat seseorang itu makan dan minum sambil duduk, maka lambung dia itu akan lebih sehat dan jauh lebih baik
jika dia makan sambil berdiri. Siapa yang bisa membuktikan itu? 14 abad baru bisa terbukti secara saintis apa yang dikatakan oleh Rasul itu adalah benar. Maka pada saat kita menemukan apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasul, maka itu adalah benar. Wa qulil haqqu min rabbikum, dan sampaikanlah yang hak dari sisi Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ini bukan berarti perintah. Ya, ini adalah sebagaimana kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada saat anak kita misalnya dia lagi hujan, dia minta sama kita. At-tahakkum ini, as-sighah lit-tahakkum. Ini adalah sebuah ungkapan untuk memberikan batasan. Begitu dia hujan lebat, dia bilang sama kita, "Ya, boleh enggak main hujan? Mandi terus." Nah, bahasanya seperti itu. Mandi terus hujan. Bukan berarti kita menyuruh dia mandi, akan tetapi itu adalah larangan. Dikarenakan apa? Di mana kita tahu bahwasanya ini adalah larangan supaya kita tidak kafir? Dikarenakan Allah memulai dengan faman syaa'a falyu'min. Allah memulai dengan kata-kata iman. Kalau seandainya memang diinginkan oleh Allah kekafiran kepada kita, maka akan dimulai dengan faman syaa'a falyakfur wa man syaa'a falyu'min. Akan tetapi di sini Allah menjelaskan kepada kita semuanya dengan ungkapan falyu'min lebih dahulu. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya keimanan merupakan hal yang diinginkan oleh Allah kepada hambanya semuanya. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Pada saat Allah memberikan sirah seperti ini, statement seperti ini, bukan berarti ini bebas. Bukan berarti ini memang serah, mau pilih mana juga, mau beriman boleh, mau kafir juga boleh. Tidak. Tapi sesungguhnya Allah menginginkan kepada kita bahwasanya keimananlah yang diinginkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Maka di dalam sirah ini Allah memulai dengan kata-kata faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka hendaklah kita ini memilih keimanan merupakan salah satu jalan yang paling selamat kepada kita di dalam menempuh kehidupan di dunia ini. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran, bahwasanya kami mempersiapkan kepada orang-orang yang zalim api neraka. Ada hal yang menarik Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, apabila kita menemukan sirah kalimat di dalam Al-Qur'an inna a'tadna, ini menunjukkan sesuatu yang memang dipersiapkan oleh Allah secara cepat. Inna a'tadna. Kenapa? Karena pada saat Allah mempersiapkan sesuatu, idza aradallahu ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah menginginkan sesuatu, maka Allah akan mengatakan dengan kun fayakun. Akan tetapi di dalam ayat ini Allah mengungkapkan, mempersiapkan sesuatu tersebut dengan bahasa inna a'tadna. Maka kami mempersiapkan kepada orang-orang yang zalim. Wa ma huwa zalim? Para mufassirin mengatakan bahwasanya zalim itu adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kezaliman yang terbesar, kezaliman itu adalah, kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Hari ini kesyirikan itu datang secara milenial ke dalam tatanan kehidupan kita. Terkadang dia mengaku bahwasanya Allah lah pencipta langit dan bumi, akan tetapi dia syirik di dalam mencari rezekinya. Bagaimana kesyirikan dia dalam mencari rezeki? Dia bertanya kepada dukun bagaimana cara supaya dia bisa mendapatkan harta. Dia menjadikan pimpinannya sebagai Tuhannya. Dia menjadikan istrinya sebagai Tuhannya. Dia menjadikan anaknya sebagai Tuhannya. Dia menjadikan jabatannya sebagai Tuhannya. Ini adalah kesyirikan modern abad ini. Pada saat seseorang itu khawatir akan kehilangan rezekinya, akan kehilangan jabatannya, akan kehilangan martabatnya, maka dia bisa meninggalkan Allah dan Rasul. Padahal yang menjamin rezeki, yang menjamin jabatan, yang menjamin kedudukan itu adalah semuanya dari Allah. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sudah sangat jelas. Allah lah yang meninggikan, menjatuhkan, memberikan jabatan, menghilangkan jabatan, memuliakan, menghina. Itu semua adalah kuasa dari Allah. Hari ini dikarenakan kita khawatir akan kehilangan dunia,
tersebut, maka kita meninggalkan, maka orang-orang itu akan meninggalkan Allah dan Rasul. Maka pada saat ini Allah mengatakan bahwasanya inna a'tadna lidh-dhalimina naran, maka Allah mempersiapkan dengan persiapan yang sangat cepat. Kenapa dikatakan sangat cepat? Berapa lama umur manusia hidup di atas muka bumi ini? Paling lama mereka itu hidupnya 84 tahun, Pak. Di antara jamaah kita masih ada diberikan umur 84 tahun. Ini paling lama. Jarang ada orang berumur 100 tahun. Mau robah gaya hidup, pola hidup, gaya makan, memang tidak akan pernah. Itu jarang sekali. Dikarenakan apa? Rasul sendiri yang mengatakan, umur ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai dengan 70. Mau pilih gaya hidup, diet seperti apapun, umur kita ya seperti itu. Umur kita akan panjang kalau seandainya kita itu mempunyai kebaikan yang kita tinggalkan. Pada saat kita mempunyai amal soleh yang akan selalu diingat. Contoh misalnya ada jamaah kita di Hagu Selatan yang mempunyai amal soleh yang dia akan diingat umurnya sepanjang hayat. Kenapa? Karena dia menyantuni anak yatim. So sewaktu bapak itu, Pak Haji itu masih hidup, dia menyantuni anak yatim. Anak yatim semua di desa itu sejahtera. Ini yang akan terus diingat, yang akan membuat umur kita ini akan selalu dikenang oleh orang lain. Bukan dikarenakan pada saat kita mempunyai pola hidup yang sehat, olahraga yang teratur, ya, ini akan membuat umur kita panjang. Tidak. Itu semua akan membuat kita lebih nyaman dalam beribadah. Pada saat kita menjaga pola makan, kita misalnya berolahraga secara teratur, maka pola ibadah kita akan lebih nyaman. Hana sakit asam urat, ya. Pas mau salat udah nggak bisa ke masjid. Kenapa? Kaki sudah bengkak. Kenapa? Baru habis Ramadan, maka terjadi bulan pembalasan dendam, Syahrut Tuhamah, bulan balas dendam terhadap selama 1 bulan kemarin puasa penuh. Ini sudah masuk semuanya, lontong, sayur, semuanya, rendang, semua masuk. Akhirnya apa yang terjadi? Kolesterol naik, asam urat naik, semua penyakit akan kembali lagi kepada dasarnya. Baik, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana kondisi neraka? Disebutkan di dalam tafsir Qurtubi juz 9 halaman 530, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-naru arba'u jidar. Neraka itu mempunyai 4 dinding, ya. Jidar ada 4 dinding, katfukul jidarin masiratun arba'ina sana. Tebal dinding antara satu dinding dengan dinding yang lain. Dinding neraka itu tebalnya itu perjalanannya nggak panjang, 40 tahun lamanya. Kita berjalan itu baru lewat satu dinding. Semoga kita tidak ada yang melewati dinding tersebut. 40 tahun. Satu dinding neraka itu 40 tahun. Maka kalau seandainya neraka ini ingin diterapkan dalam dunia hari ini, maka nggak ada space-nya, nggak ada cukup tempatnya, sehingga ini tidak bisa kita bayangkan. Nanti kita akan jelaskan bagaimana daun pintu surga, ya. Daun pintu surga itu, 1 lembar pintu surga itu panjangnya dari Mekah sampai ke Basrah. Hana tempat, kalau misalnya kita ingin membuktikan, mewujudkan dalam kondisi di dunia, itu nggak cukup dunia ini untuk mengibaratkan bagaimana luasnya surga tersebut. Sama halnya ketebalan dinding neraka itu, apabila kita ingin melewati satu dinding itu, tebalnya itu 40 tahun. 40 tahun perjalanan itu baru lewat satu dinding neraka. Maka ini adalah sungguh luar biasa kita diingatkan oleh Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak taat terhadap orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul, tidak mau mematuhi apa saja yang diperintahkan oleh mereka yang tidak taat kepada Allah dan kepada Rasul. Dan agar kita senantiasa menyampaikan yang hak. Hari ini berapa banyak hak itu tidak mau disampaikan, akan tetapi mereka semuanya menginginkan kesalehan secara individu. Ini hal yang menusuk hati kita, yang membuat miris hati kita hari ini. Orang semuanya lebih mementingkan kesalehan individunya, bolak-balik dia dari sini ke Mekah, pergi umrah, individunya yang dipikirkan, pergi haji berulang kali, akan tetapi kemaksiatan di depan mata itu tidak pernah ditegurnya. Maka kita bersyukur apabila kita mau menegur kemaksiatan tersebut. Coba lihat berapa banyak hari ini pada saat ada, bukan kita dengan mengejar anak-anak muda-mudi itu,
Ya, pada saat bulan Ramadan coba lihat, banyak sekali anak muda-mudi itu yang boncengan yang bukan mahramnya. Boncengan dia dijemput pertama misalnya di suatu titik poin, setelah itu dijemput sama cowok lalu pergi ke kafe buka puasa tidak salat. Siapa yang salah? Anak muda-mudi itu yang kita kejar? Bukan. Tapi kafe tersebut yang harus kita tertibkan. Tempatnya yang harus kita tertibkan agar apa? Agar memang tidak dilakukan kemaksiatan. Pada saat kita melakukan itu, maka apa yang terjadi? Kita akan dibenci. Tapi ini adalah tugas kita. Lihat ayat ini. Mau melewati melintas satu dinding neraka yang luasnya, yang lebarnya itu 40 tahun perjalanan, atau kita membiarkan saja. Kenapa? Karena di sini ayat ini sudah sangat jelas. Allah memerintahkan wa qulil haqqu mir rabbikum. Sampaikan yang hak dari sisi Tuhanmu. Maka ini adalah semua terpulang kepada kita. Orang tidak akan pernah marah sama kita pada saat kita soleh. Pada saat Bapak Ibu semuanya menjadi orang yang soleh terhadap individunya, maka orang tidak akan pernah marah. Tapi orang akan marah sama kita pada saat kita menyampaikan kebenaran, beramar ma'ruf nahi mungkar. Pada saat kita nahi mungkar, disitulah orang mulai marah sama kita. Coba lihat bagaimana suasana anak muda hari ini. Saya melihat di salah satu tempat, saya mencoba untuk mentegurnya. Duduk dia berduaan sama cowoknya di salah satu simpang. Saya katakan, kalian mahram? Bukan. Kenapa pacaran di sini? Kalau ini terjadi di depan rumahnya bagaimana? Kita bilang seperti itu. Marah dia, melihat kita dengan marah seperti itu. Tapi paling tidak kita sudah mengingatkan, jangan kalian melakukan kemaksiatan. Kalau memang itu kalian enggan melakukannya di depan rumah kalian, kenapa kalian harus melakukannya di depan rumah orang lain? Ya. Maka dengan bahasa Rasul, para sahabat itu sering mengatakan, bagaimana malam kita kalau seandainya ada Rasul bersama kita? Itu ungkapan yang paling bagus apabila kita ingin meninggalkan kemaksiatan. Kemaksiatan misalnya, berani enggak kita melakukan dosa kalau seandainya ada Rasul di samping kita? Berani enggak seseorang itu berzina kalau seandainya Rasul hadir bersamanya pada saat itu? Tidak akan pernah berani. Berani enggak seseorang itu nonton Korea kalau seandainya ada Rasul di sampingnya? Nonton sinetron misalnya, lagi sinetron ada Rasul di samping, berani enggak? Ini yang perlu kita hadirkan Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Menghadirkan Allah dan Rasul dalam semua aktivitas kita. Kenapa? Karena sungguh luar biasa azab neraka tersebut. Dindingnya itu mencapai 40 tahun perjalanan. Ahata bihim suradiquha, ini kata-kata yang memang diungkapkan yang sangat luar biasa, karena kata ahata ini adalah mau melihat kemanapun. Kalau di dalam tafsir dalam Al-Quran terjemahan Depak, gejolak api neraka, sebenarnya bukan gejolak yang diartikan dengan ahata ini. Kata-kata yang tepat itu adalah semua manzar, semua pandangan. Pada saat digunakan kata-kata ahata itu adalah mau lihat ke atas, mau lihat ke bawah, kiri, kanan, itu semuanya adalah pandangan api neraka. Sehingga apa? Pandangan manusia pada saat dia itu dimasukkan ke dalam neraka, itu adalah pandangan yang semua penjuru. Kemanapun dia melihat itu dengan penuh dengan api neraka. Wa iyastaghith, istighatsah ini adalah meminta pertolongan. Ya, kita meminta supaya diturunkan hujan, meminta sesuatu pertolongan. Akan tetapi pertolongan tersebut adalah pertolongan yang membuat seseorang itu menghancurkan wajahnya. Kenapa diungkapkan dengan wujuh, dengan wajah? Dikarenakan wajah merupakan salah satu tanda seseorang tersebut dia akan mendapatkan nikmat ataupun mendapatkan azab. Orang paling gampang untuk menandai ya seseorang itu baik atau tidak itu dari sisi wajahnya. Bukan berarti kalau sudah pakai peci putih misalnya seperti ini, wajahnya berseri, ini adalah orang yang soleh. Tidak, karena ada kemaksiatan hati yang ada pada diri manusia. Maka kita harus sering-sering membersihkan hati kita. Kalau seandainya ukuran wajahnya bersih dan putih, maka itu bisa dilakukan. Masuk ke ke salon, putihkan wajah. Bisa permak pakai tepung apa bedak apa misalnya, langsung bisa putih wajah orang, bisa dibersihkan semuanya, yang flek-fleknya bisa bersih. Tapi bukan itu standarisasinya.
Di sini yang ingin dijadikan pelajaran kepada kita semuanya bahwasanya azab itu akan dirasakan sangat pedih, dan wajah merupakan salah satu bagian tubuh yang paling sangat akan merasakan kepedihan tersebut. Kal muhli yashwil wujuh, di mana pada saat seseorang itu masuk ke dalam neraka, dia akan meminta kepada penduduk surga agar diberikan rezeki dari Allah untuk diberikan minuman. Begitulah kehausan yang mereka rasakan. Akan tetapi minuman tersebut adalah yashwil wujuh, minuman yang terdiri. Ini ada beberapa penafsiran pada saat saya membacanya. Ada para ulama yang mengatakan mendidihnya itu seperti biji besi. Air yang disuguhkan kepada orang itu adalah seperti biji besi. Coba lihat bagaimana misalnya besi hari ini sewaktu dilelehkan, itulah minuman yang akan diberikan kepada mereka. Yang kedua itu adalah seperti minyak yang memang mendidih. Di Mesir itu ada minyak tishwi namanya. Nanti orang-orang menjual makanan itu, minyak yang sudah mendidih itu, apapun yang dimasukkan itu akan masak sebegitu cepat ya. Ini yang diungkap di apa namanya gambarannya. Misalnya orang memasukkan makanan, seret digoreng, itu langsung masak sebentar saja. Ini juga begitu. Pada saat air tersebut dimasukkan ke dalam mulut seseorang, itu akan masak wajahnya, akan meleleh wajahnya. Begitulah azab api neraka. Kalma'i kalmuhli bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa, dan ini merupakan seburuk-buruk minuman. Bukan air paret, seburuk-buruk minuman Ibu. Bukan air nanah ya. Ini semuanya tidak ada. Pernah mendengarkan cerita orang sakit dulu ya, cerita jorok memang ya. Ada orang sakit dirawat di rumah sakit, saat pasportnya penuh dengan dahak, dia tidak sanggup lagi untuk meminumnya ya. Ini jauh lebih jorok, lebih ganas. Air yang membuat seseorang itu seburuk-buruk air minuman, yaitu pada saat diberikan minuman air yang mendidih yang akan menghancurkan wajah dan tubuhnya. Wasa'at murtafaqa, dan ini merupakan seburuk-buruk tempat kembalinya seseorang. Neraka merupakan adalah salah satu tempat yang paling buruk bagi seseorang untuk kembali. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Allah sudah mengingatkan kepada kita semuanya. Yang pertama adalah bersabar. Bersabar bersama orang-orang yang menyerukan di agama Allah ini. Ini yang paling penting bagi kita. Yang kedua itu adalah untuk menyampaikan yang benar. Walaupun pada saat kita menyampaikan yang benar, mungkin rezeki kita itu akan dipotong sama pimpinan kita. Mungkin rezeki kita itu akan dibatasi. Tapi sampaikanlah yang benar. Karena kalau seandainya kita tidak menyampaikan yang benar, maka ini akan terjadi kemaksiatan dimanapun. Pada saat kita tidak menyampaikan kebenaran kepada masyarakat kita, maka kemaksiatan ini akan merajalela semuanya di dalam tatanan kehidupan masyarakat kita. Sehingga apa? Sehingga mudah-mudahan kita diselamatkan dari hal yang paling mengerikan, yaitu dimasukkan ke dalam neraka, di mana dinding neraka itu tebalnya 40 tahun lama perjalanan, dan akan disuguhkan dengan air yang akan melelehkan wajah manusia pada saat itu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.